Halo teman-teman, salam sehat untuk Anda semua. Kembali dengan Bung Ropan atau Papi Ropan. Kita akan berbicara soal bagaimana, apakah Chelsea akan bangkit setelah mengalami turbulensi dengan dua kekalahan beruntun dari Brentford dan Madrid ya di semua kompetisi. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua dimanapun Anda berada yang sudah pantengin channel YouTube Bung Ropan. Ya, dan juga sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan ini, karena tanpa teman-teman, tanpa Anda semua, channel ini tidak akan berkembang dengan baik. Untuk itu saya selalu menghargai, mengapresiasi apa yang Anda lakukan dengan channel YouTube Bung Ropan, dan saya memberikan banyak giveaway buat teman-teman dimanapun Anda berada. Dan ini adalah support dari PT SKA Prima Eva ya, dan dengan produk-produk mereka, Leones, baik dari sendal dan kaos yang mereka berikan selalu di channel YouTube Bung Ropan. Dan ada kabar gembira, Anda sudah tahu pasti ya, karena sudah 2 kali saya mengutarakan ini. Mulai minggu depan ada babak perempat final, tetapi pihak dari PT SK Prima Eva atau brand Leones ini sudah menyiapkan dari sekarang. Jadi Anda bisa mengikuti berbagai pertanyaan yang nantinya akan disampaikan kepada Anda tentang siapa ya, 4 tim yang menurut Anda itu layak untuk lolos ke semifinal di UCL, Liga Champions, yang akan main nantinya pada Rabu dan Kamis depan. Nah, jadi pertanyaan kuis ini akan ditutup pada hari Selasa. Jadi Anda masih punya 3 hari, hari Minggu, Senin, dan Selasa. Karena Rabu dini hari sudah main. Jadi sudah kita tutup itu 4 tim yang menurut Anda layak ke semifinal. Dan jika jawabannya ini benar, itu akan diundi. Ada 20 orang pemenang. Masing-masing akan mendapatkan total hadiah 2 juta. Berarti kalau 20 orang itu masing-masing 100.000 rupiah yang dipersembahkan oleh brand Leones ini dari PT SKA Prima Eva. Untuk itu juga Anda harus mengirimkan pertanyaan ini. Itu tembusannya langsung ke Instagram leones.id. Sekali lagi leones.id. Di samping juga Anda harus memfollow Instagram leones.id ya, dan juga Instagram inilah Ropan. Karena kita akan membagi ya tugas khusus untuk giveaway dengan uang ini, itu akan ditangani langsung oleh Leones, biar saya tidak terlalu sibuk karena saya harus memikirkan juga dengan giveaway dari sandal ya, dari kaos. Itu tugas saya, dan tim saya akan terus mengirim kepada Anda. Sementara hadiah uang ini yang dipersembahkan oleh PT SK Prima Eva, itu Anda kirim jawaban Anda ke Instagram leones.id. Ya, di samping juga Anda boleh ke kolom saya, tetapi yang paling penting Anda harus tembusannya ke leones.id, dan Anda harus memfollow. Kalau tidak memfollow, ini sulit ya. Pasti yang hanya memfollow aja yang akan diperkenankan ikut memfollow Instagram Leones ya .id ini ya. Siapa tahu Anda yang akan beruntung untuk bisa mendapatkan hadiah uang, karena totalnya ada 6 juta semua. Setelah Anda sudah menebak ini, misalnya Anda dapat hadiah dengan benar, tebakan Anda ada 20 orang, akan berlanjut di babak semifinal. Di babak semifinal itu akan dipilih 10 orang ya, siapa yang akan melaju ke final. Tapi nanti itu, sekarang perempat final dulu untuk menuju semifinal. Nanti semifinal ke final Anda akan pilih 2 tim saja untuk mendapatkan masing-masing 10 pemenang itu 200.000 rupiah. Itu nanti ya, siapa yang akan ke final. Kemudian di final tanggal 28 Mei nantinya akan dapat juga naik lagi 400.000 rupiah untuk 5 orang ya pemenang untuk giveaway ini. Jadi terus akan naik. Sementara untuk hadiah untuk sandal dan kaos tetap akan berjalan terus, namun ini akan dilihat dengan partai-partai mana saja yang akan dipilih untuk bisa mendapatkan sandal dan kaos ya dari Leones ini ya. Tetapi yang paling penting buat Anda, kalau Anda ingin mengikuti hadiah uangnya, wah ini Anda harus follow lagi ya, leones.id. Di samping inilah Ropan ya. Semoga Anda menjadi pemenang, karena ini kesempatannya banyak. Di perempat final ini ada 20 pemenang, 20 orang yang mendapatkan ini. Kalau hadiah sandal dan kaos itu kita akan pilih. Mungkin partai bisa City lawan ATM yang seru, atau partai Munchen melawan Villarreal,
dan partai Madrid melawan Chelsea. Di samping juga ada satu partai Liverpool ya yang akan menjamu Benfica. Itu kita akan pilih untuk bisa mendapatkan sendal dan kaos ya. Itulah kabar dari saya. Anda bisa melihat juga ini dari belakang saya ya. Total 6 juta semua. Sekarang 2 juta dulu, 2 juta di semifinal dan 2 juta lagi di babak final. Kita berbicara dengan The Blues. The Blues kita tahu juga ya. Dalam 5 pertandingan terakhir ada 3 kemenangan, tetapi 2 pertandingan terakhir secara beruntun pasukan Thomas Tuchel ini gagal. Bahkan mereka kebobolan sampai dengan 7 gol ya. Kalah 4-1 dari Brentford di IPL dan kalah 3-1 dari Madrid di leg pertama UCL yang berlangsung di Stamford Bridge. Ini membuat langkah dari juara bertahan UCL Chelsea ini semakin berat, semakin sulit ya, karena mereka harus menang 2-0 di kandang lawan atau paling tidak bisa menyamakan kedudukan 3-1 untuk bisa berharap adanya perpanjangan waktu dan terjadi adu penalti. Dan ini misi yang sangat sulit saya pikir akan dilakoni oleh Cesar Azpilicueta dan kawan-kawan, namun masih terbuka karena masih ada leg kedua, kesempatan itu masih ada. Sekarang Chelsea harus berkonsentrasi untuk mengamankan posisi ketiga dia yang diincar oleh Spurs dan Arsenal. Memang masih selisih 5 poin dari Chelsea ini 59. Spurs dan Arsenal yang ada di bawah di peringkat 4 dan 5 itu dengan 54. Tetapi kalau mereka kalah melawan Soton, nantinya ini akan berbahaya karena mereka harus berkunjung ke St. Mary. Ini juga tidak mudah. Memang Soton dalam kondisi juga yang sedang oleng. 5 pertandingan terakhir mereka itu babak belur, ya. Bahkan bagaimana mereka hanya 1 kali ditahan imbang ya bersama dengan Leeds 1-1. Sebelumnya juga mereka hancur lebur ya, dihajar di Piala FA oleh Manchester City. Dan kemudian bagaimana dua pertandingan kandang mereka melawan Watford dan Newcastle juga mereka tumbang. Dihajar lagi sebelumnya oleh Aston Villa di Villa Park dengan 4-0. Jadi pas tim asuhan Ralph Hasenhuttl ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Ini bisa dimanfaatkan oleh Chelsea. Tetapi dua-dua tim ini yang bertanding, 2 tim yang terluka. Soton mungkin tidak mau kalah ya. Mereka tetap ingin untuk bisa memenangkan pertandingan, apalagi bermain di kandang. Nah, sekarang tinggal Chelsea-nya ini. Mampukah Tuchel ini bisa membangkitkan lagi semangat, memotivasi tim di ruang ganti, melupakan kekalahan lawan Brentford, juga melawan Madrid. Sekarang mereka fokus untuk bisa mendapatkan 3 poin. Ini yang harus dilakukan ya sebelum mereka berangkat ke Santiago Bernabeu untuk melakoni laga di leg kedua yang sangat berat yang saya sudah katakan tadi. Yang penting mereka mendapatkan juga hasil yang baik. Kalau mereka pulang dari St. Mary dengan 3 poin, ini akan lebih bagus buat mereka. Tapi kalau mereka imbang, apalagi kalah, ini akan semakin membuat situasi dan kondisi Chelsea sangat berat ya di saat mereka harus bertanding melawan pemegang 13 gelar di Liga Champions Real Madrid dan menutup kemungkinan bagi Chelsea untuk bisa mempertahankan gelar juara mereka secara back to back setelah mereka bisa menjadi juara pada musim lalu di UCL. Jadi memang ini pertandingan yang bisa memompa semangat mereka di saat menghadapi Soton. Kesempatan untuk mereka keluar dari banyak masalah, tekanan yang menghadapi mereka. Dan saya rasa kalau mereka bermain dengan normal, mereka akan bisa memenangkan pertandingan melawan Soton. Kita tidak tahu apakah Mendy yang membuat blunder di gol ketiga yang diserobot oleh Benzema untuk bisa menjadikan gol di Stamford Bridge akan dimainkan atau digantikan oleh Kepa. Kita tidak tahu, tetapi pasti pemain-pemain terbaik akan dimainkan oleh Thomas Tuchel. Di belakang Thiago Silva dan Rudiger pasti akan menjadi pilihan utama. Ya. Termasuk kalau dia bisa memainkan dengan Alonso di sana. Ya. Kemudian mungkin ada Cesar Azpilicueta, kita tidak tahu apa yang akan dilakukan. Ya. Apa kombinasi Kovacic dan Jorginho juga akan dimainkan atau Kante yang akan dimainkan. Ya. Ziyech, Mount, Havertz juga akan diturunkan atau Lukaku yang akan turun bermain. Opsinya banyak, semua tergantung dari Thomas Tuchel. Tetapi tetap mereka harus berhati-hati dengan lini serang dari Soton, C. Adams, ya, Armstrong, pemain-pemain yang bagus. Ya, kemudian mereka punya gelandang-gelandang juga pekerja yang sangat baik, yang pasti akan bertarung habis-habisan di kandang untuk bisa meraih kemenangan pertama setelah 5 hasil yang buruk.
yang dialami oleh Soton. Ward-Prowse, ya, Oreo Romeo, ya, Diallo di tengah juga pasti akan terus bisa bertarung dengan gelandang-gelandang terbaik yang ada di Chelsea. Dan saya tetap masih meyakini bahwa 3 poin akan menjadi milik Chelsea dalam pertandingan pada malam ini, ya, yang akan berlangsung di kandang lawan. Sebelumnya juga pada jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat juga malam ini, ya, Sabtu ini, Setan Merah MU ini akan coba meraih kemenangan saat mereka ke Goodison Park menghadapi tim juga yang lagi parah, ya, yang lagi sakit seperti Everton. Ini pekerjaan juga yang berat bagi Frank Lampard sebagai pelatih setelah ia menggantikan Rafa Benitez, ya, karena mereka mengalami selalu kesulitan untuk bisa menghadapi pertandingan melawan MU. Itu hanya sekali dalam 12-13 pertandingan terakhir tuh hanya sekali Everton bisa menang. Itu pada zaman dipegang oleh Marco Silva sebagai pelatih. Mungkin di 2019 satu mereka bisa menang melawan United, tapi setelah itu mereka sulit. Nah, ini yang betul-betul harus diatasi oleh Everton, ya. Padahal pemain-pemain mereka cukup baik kalau bisa melihat. Namun sekarang mereka hanya 1 poin di atas batas ambang zona degradasi yang ditempatkan Burnley, ya. Mereka 25 poin, Burnley 24. Ya. Sebelumnya juga mereka dihantam oleh Clarets atau Burnley dengan 3-2. Ini mereka hanya dalam 5 pertandingan terakhir hanya 1 kali menang melawan Newcastle. Jadi posisi mereka juga berat sekali. Jika kalah bukan tidak mungkin mereka terseret masuk ke zona degradasi. Dan posisi dari Lampard ini akan berbahaya juga. Karena dia diharapkan tadinya ingin menaikkan performa dari Everton setelah memecat Rafa. Tapi ternyata makin terbenam juga Everton. Terus turun. Dan ini menjadi satu hal yang buruk, ya, dalam sejarah mereka kalau mereka sekarang berada di zona degradasi apalagi turun, ya, terdegradasi nantinya pada musim ini dan mereka bermain di Championship. Nah, inilah pekerjaan yang berat yang akan bukan saja oleh Lampard tapi lini depan dengan Richarlison di sana, Calvert-Lewin kalau bermain dengan 4-4-2 yang ditampilkan oleh Lampard menghadapi pasukan Ralf Rangnick ini, mereka harus bisa mencetak gol, ya, ke gawang De Gea. Namun juga bagi MU harus berhati-hati karena MU juga tidak bagus-bagus amat, ya. Mereka bisa hanya 3 kemenangan mereka raih mungkin dalam 10 atau 15 pertandingan terakhir, ya. Ini sangat sulit buat mereka, ya. Bagaimana mereka juga dalam 2 pertandingan terakhir tidak menang, ya, ditahan oleh Leicester, bermain bahkan di Old Trafford. Kalah juga di Old Trafford dari ATM, ya. Dan membuat mereka tersisi di Liga Champions. Jadi itu hal-hal yang sangat buruk buat mereka. Mereka hanya menang melawan Tottenham, kalau nggak salah, ya, 3-2 di kanan. Sebelumnya mereka hancur melawan City dengan 4 gol, ditahan oleh Watford juga. Sehingga hal-hal ini juga yang saya kira agak meragukan di saat mereka harus ke Goodison Park. Memang statistik mereka unggul melawan Everton. Tetapi kita tahu ketika Everton saat ini dalam tekanan yang luar biasa, pasti Everton ingin bangkit, apalagi bermain di kandang sendiri. Mereka ingin menjauh dari zona degradasi, dari ancaman Burnley yang bisa menyalip mereka untuk bisa membawa mereka turun ke zona degradasi. Jadi tidak mudah juga, saya pikir, ya. Walaupun rekor menang ada di MU, kita akan lihat apakah MU ini bisa memenangkan pertandingan atau kembali mereka tertahan bahkan kalah dari Everton. Kalau bisa dilihat dari starting 11 pasti De Gea, kemudian Dalot di kanan, Telles ada di kiri, Maguire dan Lindelof mungkin bermain sebagai 2 bek tengah. Di gelandang bisa ada Fred di sana, bisa aja juga ada Pogba, ya, atau McTominay, tapi di depan itu sudah pasti dengan CR7. Mungkin saja dengan Sancho dan Rashford akan mendampingi CR7. Di belakangnya ada Bruno Fernandes. Ini yang saya pikir starting 11 yang akan dimainkan oleh Ralf Rangnick. Kita akan tunggu nantinya bagaimana peluang atau kesempatan bagi MU untuk bisa meraih 3 poin karena mereka hanya terpaut 3 angka di belakang 2 tim dari London, ya, yang ada di peringkat ke-4 dan ke-5, Spurs dan Arsenal. Karena di peringkat ke-6 ada West Ham yang memiliki poin yang sama dengan MU 51 juga. Jadi ini untuk bisa naik ke posisi 4 masih rame. Namun MU harus menang dulu.
melawan Everton. Kalau sampai draw atau kalah ya jangan harap lagi untuk bisa memiliki target bersaing di posisi 4 besar zona Champions. Sampai di sini pembicaraan saya atau preview dengan Chelsea yang harus menang di St. Mary melawan Southampton, dan juga bagi MU yang punya tugas berat di Goodison Park harus mendapatkan 3 poin. Ciao.